Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Abian dengan NPM 15050019198. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai matkul pestisida dan teknik aplikasi mengenai biaya pengendalian. Nah, oke, di sini saya mengambil contoh kasus dari komoditas padi yang terserang oleh hama WBC atau warung batang coklat. Di mana di sini anggaplah si petani memiliki 1 hektar lahan sawah atau 10.000 meter persegi dan terserang WBC. Maka petani akan memiliki dua opsi. Yang pertama, apakah dia akan mengendalikan atau tidak mengendalikan. Bagaimana kita tahu si petani memilih opsi yang benar? Kita harus menghitung biaya hasil produksinya. Nah, ini WBC menurut Bayhaqi dan Mejaya pada tahun 2011, serangan WBC dapat mencapai 70%. Kita ambil mediannya sekitar 50%. Berarti dari 1 hektar, maka petani akan mendapatkan hasil panen hanya setengah hektar atau 5.000 meter persegi. Masuk ke kasus pertama. Kasus pertama, petani tidak melakukan pengendalian, maka dia akan mendapatkan hasil lahan sawah sebanyak setengah hektar atau mendapatkan gabah kering sebanyak 3.750 kg. Dari mana angka ini? Berdasarkan hasil searching di internet, 200 meter persegi lahan sawah mampu menghasilkan 150 kg gabah. Maka dari itu, setengah hektar sama dengan 3.750 kg gabah. Harga gabah per kilogram menurut dari internet juga rata-rata berada di harga Rp5.000 per kilonya. Maka kalau petani mendapatkan hasil sebanyak 3.750 kg, hasil yang didapatkan oleh petani adalah Rp18.750.000. Nah, ini adalah ketika tanpa pengendalian. Kemudian case kedua adalah petani melakukan pengendalian, maka ia perlu memberi barang-barang berikut. Yang pertama, insektisida. Insektisida yang dipakai adalah merupakan insektisida Upload 10WP 100 gram yang memiliki bahan aktif buprofezin 10% dan harganya di marketplace harga Rp40.000 untuk 100 gramnya. Aplikasinya bisa memakai mist blower untuk volume rendah ataupun knapsack sprayer untuk volume tinggi. Nah, insektisida ini membutuhkan larutan semprot sebanyak 50 sampai dengan 100 liter per hektar dan mempunyai racun kontak serta lambung. Kita kembali ke yang tadi. Nah, insektisida 40.000 per 100 gram, yang mana untuk 1 hektar dia membutuhkan 1 kg insektisida karena dia kan 100 gram, sementara untuk 1 kilogramnya khusus 1 hektar. Maka untuk 1 hektar diperlukan Rp400.000 untuk membeli insektisida. Kemudian knapsack sprayer di marketplace harganya kurang lebih berkisar antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Lanjut ke biaya tenaga kerja, di mana berdasarkan jurnal curahan tenaga kerja pada usaha tani padi di Desa Gumular, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, menyatakan bahwa upah tenaga kerja berkisar antara 3 juta per orang. Nah, kemudian penyemprotan dilakukan beberapa kali nih si insektisidanya. Penyemprotan dilakukan setiap 7 hari sekali. Jika padi yang ditanam panen pada umur 70 HST dan WBC menyerang ketika umur padi 45 HST, maka masih perlu 3 kali penyemprotan insektisida. Dari mana 3 kali? Karena kan interval penyemprotan insektisida itu antara 7 hingga 10 hari sekali. Kalau dia umurnya sekarang 45 HST, maka masih ada sisa sekitar 25 HST lagi sebelum panen. Nah, 25 kita ambil intervalnya 7 hari sekali penyemprotan insektisida, maka diperlukan 3 kali lagi penyemprotan insektisida. Nah, di sini insektisidanya berarti 400.000 tadi bahan insektisidanya dikalikan 3 kali penyemprotan, maka membutuhkan biaya sebesar 1,2 juta rupiah. Kemudian sewa knapsack satu lagi, kita ambil harga sewa knapsack per harinya Rp150.000 dikalikan 3 kali, maka menghasilkan Rp450.000. Lanjut ke sini, maka jika dilakukan usaha pengendalian diperlukan biaya yang pertama, insektisida untuk 1 hektar 1,2 juta rupiah, kemudian 2 tenaga kerja untuk 1 hektar 6 juta rupiah, sewa knapsack sprayer Rp450.000 dan membeli 1 knapsack sprayer 3 juta rupiah. Maka biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian adalah Rp10.650.000. Nah, kita masuk ke sini. Sementara itu, penghasilan 1 hektar padi akan menghasilkan 7.500 kg gabah. Harga per kilogram gabah tadi ya, yang di sini itu Rp5.000 sama. Maka 7.500 kg gabah dari 1 hektar dikalikan Rp5.000 harga gabahnya, maka mendapatkan penghasilan Rp37.500.000. Tapi ini belum dikurangi oleh biaya pengendalian. Nah, biaya pengendaliannya adalah tadi kan Rp10.650.000. Nah, ini
Jadi biaya yang didapatkan petani adalah Rp37.500.000 dikurangi biaya pengendalian Rp10.650.000. Maka hasil yang didapatkan petani adalah Rp26.850.000. Bandingkan dengan yang tanpa pengendalian adalah Rp18.750.000. Tapi ini adalah hitungan masih sangat kasarnya, dimana ada banyak faktor yang tidak kita hitung, seperti faktor kapan umur padi sasaran WBC, kemudian luas lahan, kemudian faktor dari harga knapsack sprayer ataupun insektisida yang tentatif atau bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Maka di sini saya membuat lagi satu kasus, yaitu kasus 3, yang mana ketika WBC menyerang saat tanaman muda atau kurang dari 40 HST, kita anggap masih di umur 20 HST, maka masih perlu dilakukan penyemprotan sebanyak 7 kali. Seperti tadi ya, interval penyemprotan 7 hari sekali, hingga umur padi mencapai panen. Nah, maka biaya yang diperlukan adalah insektisida per 1 hektar, yaitu 400.000 dikalikan 7 kali penyemprotan, 2,8 juta. Tenaga kerja masih sama, 2 orang, 6 juta rupiah. Sewa knapsack sprayer dikalikan 7 hari, 1,050.000. Kemudian membeli knapsack sprayer sebanyak 1 buah, yaitu 3 juta rupiah. Maka yang diperlukan oleh petani untuk melakukan pengendalian adalah 12.850.000 rupiah. Maka untuk case 3 tadi, dari hasil 1 hektar padi yaitu Rp37.500.000 dikurangi dengan biaya pengendalian yaitu Rp12.850.000. Maka hasil yang didapatkan petani adalah Rp24.650.000, dan ini masih lebih untung daripada tanpa pengendalian gitu. Tapi perlu diingat lagi, ini masih banyak faktor yang tidak kita hitung, seperti faktor tadi yang sudah saya sebutkan. Maka bisa dapat disimpulkan bahwa biaya pengendalian untuk umur lebih dari 40 HST padi yang terserang WBC untuk per meternya membutuhkan biaya Rp1.000, 65 perak. Sementara untuk padi yang masih di bawah 40 HST atau masih dalam fase tanaman muda, biaya yang diperlukan untuk pengendalian adalah Rp1.285 perak per meter perseginya. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.